Selamat jumpa kembali Bapak Ibu dalam Renungan GKI Sangkrah pada hari ini, tanggal 13 Oktober tahun 2025. Tak terasa sekarang kita sudah menginjak bulan Oktober. Ya, bulan Oktober kalau di gereja kita ditandai dengan bulan keluarga. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita akan belajar akan seorang tokoh yang bernama Yusuf. Saya tahu bahwa sejak anak-anak ketika kita sekolah minggu, remaja, pemuda, maupun di dalam kebaktian umum, kisah tentang Yusuf ini seringkali diceritakan. Tetapi ada baiknya kita mulai belajar kembali apa yang kita bisa pelajari di dalam bulan keluarga ini tentang Yusuf. Sebelumnya Bapak Ibu, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Untuk itulah, berbicaralah, sebab kami hamba-hamba-Mu mau mendengarkannya. Biarlah firman-Mu itu tertanam dalam loh hati kami yang terdalam, dan nantinya boleh menghasilkan buah, dan memberkati dan mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini terambil dalam kitab Kejadian, pasal yang ke-50 ayat yang ke-20. Hanya satu ayat. Beginilah firman Tuhan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kisah tentang Yusuf ini sebuah kisah yang sangat menarik. Ya, awal dari kisah Yusuf ini tentunya dimulai dengan mimpi seorang yang bernama Yusuf dan sampai pada akhirnya dia menjadi penguasa di tanah Mesir. Kadang kita bertanya, kenapa Yusuf menceritakan tentang mimpinya kepada saudara-saudaranya? Mungkin kita berpikir, dia orang yang kurang berhikmat. Ya, dari cerita Yusuf tentang mimpinya yang dia ceritakan kepada saudara-saudaranya itu membawa satu bencana bagi dirinya sendiri. Ya, akhirnya Yusuf dijual ke pedagang dan pada akhirnya dia ada di rumah Potifar, bahkan dia dipenjara. Tapi pertanyaannya, apa yang salah dari Yusuf bercerita tentang mimpinya? Ya, hal itu yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang cerita tentang Yusuf itu tanpa disadari menjiwai. Bahkan itu seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Kalau saudara kita satu saat bercerita bahwa dia mendapatkan berkat dari perusahaannya, kadang-kadang yang muncul dalam hati kita, benarkah kita mensyukuri bahwa saudara kita ini mendapatkan berkat, katakan sebuah mobil dari perusahaannya karena prestasinya? Atau yang mungkin yang muncul dalam hati kita itu iri. Kenapa dia? Kok dia dikasih? Kenapa bukan aku? Bukankah itu yang muncul? Demikian pula tentang cerita mimpi Yusuf. Saudara-saudaranya pasti akan bertanya, kenapa Yusuf? Kenapa bukan aku? Bukankah itu yang terjadi dalam hidup kita? Ya, keirian hati itu yang seringkali membawa bencana dalam hidup kita. Kalau kita iri terhadap saudara-saudara kita, maka kita merencanakan hal yang jelek, yang buruk, bahkan kita berkeinginan untuk mencelakainya. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Kita ikut bersyukur, bersukacita ketika saudara-saudara kita mendapatkan berkat dari Tuhan. Kita ikut bersukacita karena itu. Perjalanan hidup Yusuf ini bukan perjalanan hidup yang mudah. Ketika setelah dia dijual oleh saudara-saudaranya, dia tinggal di rumah Potifar,
dan ketulusan hatinya, kejujurannya, akhirnya itu juga membawa dia ke dalam penjara. Bapak Ibu sekalian, perjalanan Yusuf ini tampaknya sulit. Tetapi kita tidak tahu bahwa di ujungnya ada berkat yang Tuhan sediakan bagi Yusuf. Ya, hal itu menggambarkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Perjalanan hidup kita saat ini seakan-akan sulit, banyak rintangan. Apalagi di tahun-tahun seperti ini. Harga melambung tinggi, kemudian banyak PHK, ekonomi mulai sulit, mau usaha apa. Tetapi percayalah Bapak Ibu sekalian, Tuhan menyertai, Tuhan menjagai kita senantiasa. Sampai di ujungnya, kita akan melihat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, demikian pula dengan Yusuf Bapak Ibu sekalian. Tampaknya dia di penjara. Tapi pada akhirnya, ada satu titik. Ketika dia mengartikan mimpi Fir'aun. Disitulah titik balik yang Tuhan berikan kepada Yusuf. Dia diangkat menjadi seorang penguasa. Nah, hal yang menarik dari Yusuf ini, ketika dia menjadi penguasa, dan kemudian masa kelaparan itu menimpa Israel, saudara-saudaranya datang kepada dia. Yusuf mengenali saudara-saudaranya, tetapi saudara-saudaranya tidak mengenali Yusuf. Apakah Yusuf melakukan pembalasan dendam? Tidak. Pada akhirnya, ketika saudara-saudaranya sujud kepada dia, dia mengakui bahwa aku ini hanyalah seorang hamba. Dia berkata, jangan seperti itu, saudara-saudaraku. Memang kamu telah mereka-rekakan sesuatu yang jahat terhadap aku. Tetapi Tuhan mereka-rekakan yang baik, bahwa aku akan memelihara kehidupanmu. Ini sesuatu yang sulit. Ya, mungkin dalam kehidupan kita seperti itu. Tapi percayalah, kita tidak perlu dendam dengan saudara-saudara kita. Tidak perlu cengkeh. Tetapi di masa-masa sulit seperti ini, mari kita bersama-sama, bergandengan tangan, kita menghadapi masa-masa sulit ini bersama. Sampai pada akhirnya, kita bisa melihat kasih Tuhan melingkupi persekutuan kita semua. Ya, biarlah Tuhan memberkati kita semua. Tuhan berkati firman-Nya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman ini. Walaupun singkat, tetapi biarlah ini memberikan kepada kami makna bahwa kami ini adalah sebuah keluarga di mana Tuhan menghendaki kami hidup rukun, hidup bergandengan tangan. Di masa-masa seperti ini, biarlah kami boleh bahu-membahu, saling tolong-menolong, sehingga kami boleh keluar bersama-sama di dalam persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan, kami percaya akan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.